gitu. Jadi masih banyak yang suka buang sampah sembarangan gitu ya Bu. Ya pasti ada tidak memberikan memberikan gitu. Tapi mereka mungkin terkadang lupa dan mari kita buktikan juga. Secara teori, hak dan kewajiban adalah dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Maulida Ramadhani dan hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih penerapan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di lingkungan terkecil kita. Bisa dengan lingkungan tempat tinggal atau tempat kita beraktivitas sehari-hari. Oke. Seringkali kita itu bicara soal teori-teori tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di kelas ataupun di lingkungan masyarakat. Tetapi apakah implementasinya sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau belum nih? Oke, mari kita lihat ya dan mari kita buktikan juga. Secara teori, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34 itu mengatakan bahwa kita sebagai warga negara itu memiliki hak untuk penghidupan yang layak dan memiliki lingkungan yang sehat dan bersih. Tetapi di sisi lain kita juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya membela negara dan menghormati hak dan asasi orang lain begitu, termasuk menjaga ketertiban umum. Pada saat saya sedang melakukan observasi di lingkungan tempat saya beraktivitas sehari-hari, saya menemukan ada beberapa hal yang sangat menarik untuk kita bahas hari ini. Yang dimana ini tuh bertentangan dengan apa yang kita bahas hari ini. Seperti bagaimana caranya mereka mengelola sampah dan menjaga ketertiban umum atau menjaga fasilitas bersama gitu ya. Nah, yang dimana hal ini bertentangan dengan teori yang mengatakan bahwa pemenuhan hak seseorang itu tidak boleh melanggar hak orang lain. Ketika saya sedang berada di lapangan untuk melihat situasi tersebut, saya mendapatkan beberapa informasi dari para narasumber yang saya wawancarai terkait masalah yang kita bahas kali ini ya. Saya bertanya kepada mereka bagaimana pandangan mereka terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga sekolah dalam upaya menjaga ketertiban dan bagaimana cara mereka untuk menjaga fasilitas bersama sebagai bentuk menjaga kenyamanan mereka saat berada di lingkungan sekolah. Lalu masalah apa sih yang sering muncul di lingkungan sekolah itu yang bahkan sampai detik ini itu sering kali muncul ya, yang bahkan ketika kita ingatkan pun mereka itu sering melakukan hal tersebut gitu ya, sehingga seringkali para siswa atau warga-warga sekolah ini merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana sih tanggapan mereka soal permasalahan ini? Kita simak. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Guru dari tempat saya mengajar. Dan di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana sih kesadaran warga sekolah di sini itu dalam menjaga fasilitas bersama sebagai bentuk dari kewajiban kita gitu? Oke, baik. Jadi gini ya, untuk masalah kita menjaga fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, kalau bukan kita yang menjaga, kalau bukan kita yang mengarahkan, lalu siapa lagi? Mungkin dari sekian banyak siswa, tidak semua siswa memenuhi kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mereka. Ada salah satu siswa yang mungkin abai tentang sampahnya, abai tentang kebersihannya. Nah, dari situlah dari 10% siswa ini kita harus mengarahkan bahwa kedisiplinan dan rasa tanggung jawab itu penting untuk lingkungan sekolah. Maka dari itu mungkin kita sebagai pendidik di sini mengarahkan atau mengajak siswanya untuk tetap disiplin dan merasa bahwa kalau mereka itu mempunyai tanggung jawab penuh sebagai warga negara, sebagai warga lingkungan sekolah, seperti itu.
Jadi masih banyak yang suka buang sampah sembarangan gitu ya, Bu? Ya pasti ada, tidak mungkin dari 100% siswa tidak mungkin semuanya mempunyai rasa tanggung jawab penuh. Pasti ada yang buang sampah sembarangan, ada yang terhadap sampah itu membiarkannya gitu. Jadi tidak mungkin ya. Nah dari situ kita untuk yang abai ini berarti masih perlu bimbingan kita. Ada mungkin itu tanggapan dari Ibu ya terkait fasilitas sekolah gitu ya. Terima kasih Ibu ya atas jawabannya. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktu. Oke. Baik, di sini saya bersama narasumber kedua dari Ibu guru sekolah yang sama. Di sini saya akan bertanya tentang masalah apa sih yang sering Ibu lihat di sekolah ini terkait fasilitas sekolah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga sekolah tersebut. Masalah yang sering saya lihat yaitu dinding ya sering dicoret-coret oleh anak-anak, meja juga sering dicoret-coret oleh anak-anak, ditendang, diduduki, dan selain itu juga fasilitas kamar mandi yang sering dirusak oleh anak-anak seperti keran yang dibiarkan menyala setelah memakai kamar mandi tidak disiram lagi kan itu menyebabkan bau dan kotor ya, Jadi sarangnya kuman ya ya. sarangnya kuman. Dan kan kalau sudah rusak itu siapa yang rugi ya? Mereka juga Iya, kan. betul. Jadi mereka tidak bisa menikmati fasilitas dengan baik gitu. Ya, jadi ketika dirusak sama satu orang, yang lain juga kena imbasnya ya. Seperti itu. Jadi kena imbasnya. Jadi kan kita tidak bisa menikmatinya dengan baik lah kalau Ya, seperti betul. itu ya. Ya. Terus menurut Ibu bagaimana sih ke depannya supaya ini tidak terjadi lagi? Agar tidak terjadi lagi kita Memberikan memberikan dukungan. dan Selain dukungan memberikan arahan ya kepada anak-anak, bimbingan dan arahan agar fasilitas tidak dirusak lagi, agar mereka bisa menikmati fasilitas dengan baik seperti itu. dan nyaman juga. Iya. Jadi bisa bersekolah dengan baik gitu, menikmati fasilitas sekolah dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk waktunya Ibu ya. Saya mohon izin. Ya, terima kasih. Oke, guys kita. Setelah kita melihat video observasi dan wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa di situ ada celah di antara teori dan kenyataannya gitu. Nah, mereka para warga sekolah itu sangat mengerti hak dan kewajiban mereka, tetapi mereka mungkin terkadang lupa akan kewajiban-kewajiban kecil mereka sehingga itu bisa berdampak besar bagi komunitas di lingkungan mereka gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah implementasi hak dan kewajiban di lingkungan terkecil kita atau di lingkungan tempat kita tinggal itu masih memerlukan adanya edukasi dan kesadaran kolektif karena kita tidak bisa langsung menuntut hak kita sebagai warga negara tanpa adanya menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara gitu ya. Nah, karena sejatinya keharmonisan sosial itu akan tercipta ketika keduanya itu berjalan dengan seimbang. Jadi, sudahkah kita menunaikan kewajiban kita sebelum menuntut hak kita sebagai warga negara? Tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.